Merapikan barang, merapikan hidup. Namanya Nisa. Ia tidak pernah benar-benar merasa hidupnya kacau. Tidak ada kekacauan besar yang bisa ditunjuk dengan jelas. Tidak ada satu kejadian yang membuat semuanya runtuh. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Rasa sesak yang datang tanpa suara. Bukan di dada, tapi di dalam hidupnya sendiri. Sore itu, Nisa duduk di lantai kamarnya. Kakinya dilipat, tangannya diam di atas sebuah kotak kecil yang sudah lama tidak ia buka. Kamarnya tidak bisa dibilang berantakan. Semuanya ada di tempatnya. Tapi, terlalu penuh. Lemari yang sesak, rak yang dipenuhi benda kecil. Meja yang selalu terlihat hampir rapi, tapi tidak pernah benar-benar selesai. Ia menghela napas lama, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat kamarnya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai sesuatu yang mencerminkan dirinya. Penuh, tapi tidak lega. Ia membuka kotak itu. Isinya benda-benda kecil, yang dulu terasa penting. Sekarang, hanya diam. Ada tiket lama, ada catatan kecil, ada benda yang ia bahkan tidak ingat kapan terakhir ia lihat. Nisa memegang satu persatu. Dan tanpa sadar, pikirannya mulai bicara. Ini masih bisa dipakai. Ini sayang kalau dibuang. Ini ada kenangan. Kalimat yang sama, berulang. Seperti mekanisme yang sudah otomatis. Dan akhirnya, seperti biasa, ia menaruh kembali sebagian besar benda itu. Tidak berubah banyak, hanya dipindah sedikit. Seolah-olah itu sudah cukup. Hidup Nisa berjalan seperti biasa. Pagi hari ia bangun, kadang dengan rasa malas yang tidak jelas asalnya. Siang hari ia bekerja, menyelesaikan tugas, berbicara seperlunya. Malam hari ia pulang, duduk, dan sering kali menghabiskan waktu tanpa benar-benar melakukan sesuatu yang berarti. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang terasa benar. Dan semakin hari, perasaan itu semakin jelas. Bukan kekurangan, tapi kelebihan. Terlalu banyak yang ia bawa. Di kepala, di hati, dan di ruangnya. Suatu malam, Nisa tidak langsung mengambil ponselnya. Ia hanya duduk, diam, menatap kamarnya. Ia melihat tumpukan kecil di meja. Laci yang sedikit terbuka, sudut yang selalu ia abaikan. Dan tiba-tiba, satu pikiran muncul. Kenapa aku simpan semua ini? Ia tidak punya jawaban cepat. Ia hanya tahu, sebagian besar dari itu tidak benar-benar ia butuhkan. Tapi tetap ia simpan, karena alasan yang tidak pernah ia uji lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dengan jujur. Kalau ini tidak ada, apa aku akan kehilangan sesuatu? Keesokan harinya, ia mencoba lagi. Bukan dengan rencana besar, bukan dengan niat langsung mengubah semuanya. Ia hanya mengambil satu bagian kecil. Satu laci. Ia duduk di lantai, membuka, dan mulai melihat isinya. Satu persatu, ia memegang benda-benda itu, lebih lama dari biasanya. Tidak sekadar melihat, tapi mempertanyakan. Ini aku pakai, ini aku butuh, ini aku simpan karena apa? Pertanyaan yang sederhana, tapi tidak selalu mudah dijawab. Ada satu benda yang membuatnya berhenti. Sebuah catatan kecil. Tulisan tangannya sendiri. Dari beberapa tahun lalu, ia membacanya perlahan. Tentang rencana, tentang harapan, tentang hidup yang ingin ia jalani. Dan ada satu kalimat yang membuatnya diam. Aku ingin hidup yang tenang. Nisa menutup catatan itu. Dan untuk beberapa detik, ia tidak bergerak. Tenang, kata yang sederhana, tapi terasa jauh. Ia melihat sekeliling kamarnya lagi. Dan kali ini, ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai kumpulan barang, tapi sebagai sesuatu yang mengisi ruangnya. Dan mungkin, mengisi dirinya juga. Ia mulai mengerti, masalahnya bukan karena ia kekurangan sesuatu, tapi karena ia terlalu banyak menyimpan. Hari itu, ia membuat keputusan kecil. Ia tidak akan merapikan semuanya. Ia tidak akan membuat perubahan besar. Ia hanya akan memilih satu hal, satu benda, untuk dilepaskan. Ia memegang sebuah benda kecil.
tidak penting, tidak berharga, tidak punya kenangan khusus, dan ia melepaskannya. Hanya satu, tapi ada rasa aneh yang muncul. Ringan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Nisa tidak berubah drastis. Ia tidak tiba-tiba menjadi orang yang sangat rapi. Ia masih menunda, masih ragu, masih kadang menyimpan kembali sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ia mulai sadar, setiap kali ia melihat sesuatu, ia tidak lagi otomatis menyimpannya. Ia mulai bertanya, ini perlu, ini hanya kebiasaan. Dan perlahan, ia mulai melihat pola. Bahwa selama ini, ia tidak hanya menyimpan barang. Ia juga menyimpan pikiran yang tidak selesai, rasa yang tidak diungkapkan, hal-hal yang sudah tidak relevan. Dan semuanya terasa mirip. Suatu malam, ia duduk lagi di lantai. Kali ini tanpa kotak, tanpa barang, hanya dirinya sendiri dan pikirannya. Ia menyadari sesuatu yang sederhana, tapi dalam. Merapikan barang ternyata bukan tentang barang, tapi tentang keputusan, tentang memilih apa yang ingin tetap ada, dan apa yang perlu dilepaskan. Hari demi hari, ruangnya mulai berubah. Tidak kosong, tapi tidak lagi penuh. Ada ruang di meja, ada ruang di rak, ada ruang untuk bernapas. Dan anehnya, saat ruangnya berubah, ia juga berubah. Pikirannya tidak lagi seberat dulu. Ia tidak lagi merasa harus membawa semuanya. Ia tidak lagi merasa harus menyimpan semuanya. Ada satu momen di mana ia berhenti di tengah prosesnya. Ia melihat satu benda lama, yang dulu sangat berarti. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus menyimpannya. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sudah selesai. Ia tersenyum kecil, dan melepaskannya. Hari itu, Nisa tidak merasa kehilangan. Ia merasa bebas. Hidupnya tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Masih ada hari yang berat. Masih ada pikiran yang datang tanpa diundang. Masih ada rasa yang sulit dijelaskan. Tapi sekarang, ia punya cara. Ia tahu bahwa tidak semua harus disimpan. Tidak semua harus dipikirkan. Tidak semua harus dibawa. Suatu malam, ia duduk di kamarnya yang sekarang terasa lebih lega. Tidak kosong, tapi cukup. Ia melihat sekeliling. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tenang. Dan mungkin, disitulah jawabannya. Merapikan barang memang tidak langsung merapikan hidup, tapi itu mengajarkan sesuatu yang lebih penting. Tentang melepaskan, tentang memilih, tentang memberi ruang, dan kadang, hidup tidak butuh ditambah. Hidup hanya butuh diringankan. Halo, selamat datang di pojok kamar 26. Di sini kita berbagi tentang decluttering rumah, hidup lebih sederhana, dan tips mengatur keuangan agar hidup terasa lebih tenang. Jika konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan kadang, hidup tidak butuh ditambah. Hidup hanya butuh diringankan. Nisa duduk lebih lama dari biasanya malam itu. Lampu kamar tidak terlalu terang. Suara di luar masih ada, tapi tidak mengganggu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu mengisi keheningan itu dengan sesuatu. Tidak dengan ponsel, tidak dengan musik, tidak dengan distraksi apapun. Ia hanya duduk dan membiarkan dirinya ada. Ada satu perasaan yang muncul perlahan. Bukan perasaan besar, bukan kebahagiaan yang meluap, tapi sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, seperti damai yang tidak perlu dijelaskan. Ia melihat sekeliling kamarnya lagi. Masih ada barang, masih ada kenangan, masih ada bagian dari masa lalunya yang tetap ia simpan. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Tidak lagi menumpuk, tidak lagi menekan, tidak lagi membuatnya merasa penuh. Ia mulai mengerti sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar ia sadari. Selama ini, ia tidak hanya takut membuang barang. Ia takut melepaskan bagian dari dirinya. Takut kalau kenangan hilang, berarti sesuatu yang ia jalani juga ikut hilang. Takut kalau sesuatu tidak lagi ada, berarti itu tidak pernah berarti.
Padahal, bukan begitu caranya. Kenangan tidak tinggal di barang. Kenangan tinggal di diri kita. Dan melepaskan sesuatu bukan berarti menghapusnya, tapi memberi ruang agar hal lain bisa hadir. Nisa menarik napas panjang, pelan, dan untuk pertama kalinya, napas itu terasa penuh sampai dalam. Tidak terhenti di tengah, tidak terasa berat, hanya utuh. Ia tersenyum kecil, bukan karena hidupnya sudah selesai. Bukan karena semua masalahnya hilang, tapi karena akhirnya ia tidak lagi menahan semuanya sendiri. Hari-hari berikutnya tetap berjalan, pekerjaan tetap ada, kehidupan tetap berjalan dengan ritmenya. Kadang cepat, kadang melelahkan, kadang membingungkan. Tapi sekarang, Nisa tidak lagi merespons semuanya dengan cara yang sama. Ia mulai lebih sadar, lebih memilih. Lebih tenang dalam menentukan apa yang perlu ia bawa dan apa yang bisa ia lepaskan. Ada hari di mana ia kembali merasa penuh. Pikirannya ramai, perasaannya tidak jelas, dan dulu ia akan membiarkan semuanya menumpuk lagi. Tapi sekarang, ia berhenti sejenak. Ia duduk dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sedang aku pegang sekarang? Pertanyaan sederhana, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa seringkali yang membuatnya berat bukan keadaan, tapi apa yang ia pilih untuk terus dibawa. Dan pelan-pelan, ia belajar lagi. Melepaskan tidak harus sempurna, merapikan tidak harus selesai dalam satu waktu. Hidup tidak harus langsung terasa ringan sepenuhnya. Cukup sedikit demi sedikit, cukup satu hal hari ini. Satu keputusan kecil. Satu pelepasan kecil, dan itu sudah cukup. Suatu sore, saat matahari masuk dari jendela kamarnya, Nisa berdiri di tengah ruangannya. Tidak banyak yang berubah secara drastis, tapi cukup untuk membuatnya sadar ruang itu sekarang berbeda. Ada celah, ada napas, ada keheningan yang tidak lagi terasa kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin mengisi semua ruang itu. Ia tidak merasa perlu menambah sesuatu. Ia hanya ingin menjaganya tetap seperti itu. Cukup, ia duduk kembali di lantai. Tempat yang sama seperti hari pertama ia mulai. Dan kali ini, ia tidak merasa lelah. Ia tidak merasa terbebani. Ia tidak merasa bingung harus mulai dari mana. Karena sekarang, ia tahu. Ia tidak perlu memulai dari mana-mana lagi. Ia sudah berjalan. Dan mungkin, itu yang paling penting. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu selalu penuh. Sekarang terasa lebih ringan. Bukan karena ia tidak punya apa-apa. Tapi karena ia tidak lagi menggenggam semuanya. Dan di situ, ia akhirnya mengerti. Merapikan barang bukan tentang membuat ruang terlihat indah. Tapi tentang memberi ruang agar hidup bisa terasa. Merapikan hidup bukan tentang menghilangkan semua masalah, tapi tentang berhenti memegang hal-hal yang tidak lagi perlu. Dan pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa ringan kita menjalaninya. Nisa menutup matanya sebentar, menghirup napas perlahan, dan saat ia membukanya kembali, tidak ada yang berubah di luar, tapi di dalam dirinya, akhirnya terasa cukup.